Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Nanda Frimelta, mahasiswi program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di video kali ini saya akan memaparkan materi yakni mengenai aspek keperilakuan pada persyaratan pelaporan, di mana materi ini merupakan bagian dari mata kuliah akuntansi keperilakuan yang diampu oleh Bapak Dr. Wimya Kaputra SMSI CIQNR CSRS, tepatnya di ruang 09 program studi akuntansi. Untuk mempersingkat durasi, langsung saja kita masuk ke pertama mengenai materi yang akan kita bahas pada hari ini. Pertama, kita harus mengetahui dulu definisi dari laporan keuangan. Menurut Harry, dia mendefinisikan bahwa laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang nantinya dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Artinya, dengan adanya laporan ini, dia akan menjadi bahan komunikasi, bahan diskusi, atau bahan, kalau bahasa sehari-hari kita jadi bahan omongan. Tapi yang baik-baik saja ya, jangan bahan omongan tetangga atau yang lain-lain. Tapi di sini, sesuatu yang akan dibincangkan, didiskusikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan ini maksudnya siapa? Jadi pihak-pihak berkepentingan adalah pihak-pihak yang membutuhkan hasil dari analisa laporan keuangan tersebut, atau pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan dari perusahaan tersebut. Misalnya manajemen perusahaan itu sendiri, atau pihak eksternal, pihak luar seperti kreditor dan juga investor untuk melihat kondisi kinerja, kondisi kesehatan keuangan perusahaan tersebut, ataupun ingin menilai kinerja perusahaan tersebut. Jadi laporan keuangan ini sebagai alat bagi mereka yang memiliki kepentingan. Oke, selanjutnya yakni mengenai tujuan dari laporan keuangan. Ada 3, sebenarnya banyak tujuan dari laporan keuangan ini, tapi di sini saya hanya mengambil 3 contoh saja untuk memberikan sedikit gambaran mengenai tujuan dari laporan keuangan. Tentunya teman-teman semua sudah memahami ya apa tujuan dari laporan keuangan. Saya di sini hanya mengkilas balik saja sedikit mengenai laporan keuangan. Pertama, laporan keuangan ini akan memberikan informasi tentang jenis, jumlah, aktiva atau harta yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Jelas sekali ya. Jadi laporan keuangan ini kan dia pakai ada per periode. Jadi dia akan menjelaskan dan memaparkan seberapa banyak aktiva atau harta yang dimiliki oleh perusahaan pada periode tersebut. Yang kedua, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Jadi ketika aktiva sudah diketahui, di laporan keuangan juga akan diketahui kewajiban atau utang yang nantinya dapat ditutupi dengan menggunakan aktiva tadi. Seperti itu kaitannya. Kemudian yang ketiga adalah memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu, apakah melalui piutang, atau melalui pinjaman, atau melalui penjualan dari perusahaan itu sendiri. Oke, selanjutnya yaitu mengenai syarat-syarat pelaporan. Persyaratan pelaporan ini dikenakan dan dipaksakan oleh beraneka ragam orang dan organisasi dengan cara yang beraneka rupa. Dalam organisasi, manajer biasanya memiliki hak untuk mengharuskan bawahannya melaporkan aspek manapun dari kinerja pekerjaan mereka. Jadi, di dalam suatu perusahaan biasanya ada penanggung jawab. Kalau misal kita dalam organisasi itu biasanya koordinator, misalnya CO konsumsi siapa, CO humas siapa. Nah, nanti masing-masing CO ini memiliki kewajiban untuk melaporkan kinerjanya pada periode pemimpinan, misalnya periode 2022-2023. Jadi nanti pas di akhir atau misalnya dibuat suatu kegiatan ada panitianya. Nah kan itu biasanya ada koordinatornya ya, pemegang atau penanggung jawab daripada per divisi-divisi panitia. Misalnya humas ada koordinatornya, kemudian konsumsi, acara, perlengkapan dan lain sebagainya. Masing-masing koordinator ini diwajibkan untuk melaporkan dari setiap kinerjanya yang dilakukan pada saat lomba. Jadi kebanyakan kalau misalnya kegiatan-kegiatan seperti itu, nanti di akhir acara akan ada namanya berembuk semuanya, bertemu melakukan evaluasi. Misalnya dari CO konsumsi pada kegiatan ini mengalami kendala di mana, seperti itu. Kemudian CO humas kendalanya di mana. Dengan ada evaluasi tersebut diharapkan di kegiatan berikutnya kendala-kendala itu tidak dapat terjadi. Jadi itu syarat-syarat pelaporan. Jadi ada di perusahaan juga begitu, ada atasan yang mewajibkan untuk bawahannya memberikan laporan atas aspek-aspek apa saja yang telah dikerjakannya yang berkaitan dengan kinerja perusahaan. Selanjutnya adalah bagaimana persyaratan pelaporan ini nantinya akan mempengaruhi perilaku di dalam suatu unit perusahaan. Pertama adalah karena antisipasi penggunaan informasi. Pengirim menggunakan persyaratan pelaporan itu sendiri bersama-sama dengan informasi lainnya untuk mengantisipasi bagaimana penerima akan bereaksi terhadap informasi yang dilaporkan. Yang kedua, kedua adalah prediksi pengirim mengenai penggunaan pemakai.
Artinya, jika setiap orang selalu jelas dan jujur mengenai bagaimana mereka akan menggunakan informasi yang dilaporkan, maka akan terdapat lebih sedikit masalah. Tetapi sebaliknya, masih ada kemungkinan bahwa informasi tersebut akan digunakan dalam cara yang tidak dimaksudkan ketika pertama kali informasi tersebut diminta. Nah, jadi prediksi pengirim mengenai penggunaan pemakai. Jadi misalnya awalnya dia ingin memintai informasi tentang aset perusahaan tersebut. Nah, setelah diketahui, misalnya dia awalnya meminta informasi mengenai aset tersebut, ya hanya untuk mendata saja aset-aset apa saja yang menganggur, seperti itu ya, data flasi lah mengenai aset-aset yang ada dalam perusahaan tersebut. Itu niat awalnya, ya ini kita menggunakan bahasa santai saja, itu niat awalnya dia minta seperti itu kepada misalnya pihak pabrik. Tetapi ketika informasi tersebut telah diberikan, telah sesuai dengan yang dia minta, ternyata dia menyalah fungsikan informasi tersebut. Ternyata di balik bakwan itu ada udang, seperti itu kan. Jadi di balik dia meminta informasi mengenai aset-aset di dalam pabrik, ternyata dia ada maksud untuk mengambil aset yang menganggur tersebut. Nah, jadi ada maksud lain di balik maksud tersebut. Jadi ada terselubung maksud-maksud, istilahnya mengambil kesempatan di dalam kesempitan tersebut. Nah, seperti itu ya kurang lebih penggambaran mengenai penyalahgunaan informasi. Nah, kalau misalnya seluruh pihak yang ada di dalam organisasi itu selalu jelas dan jujur, tentu masalah yang ada dalam perusahaan tersebut sangat minim sekali ya, karena mereka sudah jujur. Itu lagi ketika mereka tidak jujur, artinya mereka akan menimbulkan masalah-masalah di perusahaan. Kemudian insentif atau sanksi yang dihadapkan. Semakin besar potensi yang ada bagi penerima untuk memberikan penghargaan atau sanksi kepada pengirim, semakin hati-hati pengiriman akan bertindak dalam memastikan bahwa informasi yang dilaporkan dapat diterima oleh penerima. Kemudian penentuan waktu. Waktu adalah faktor penting dalam menentukan apakah persyaratan pelaporan akan menyebabkan perubahan dalam perilaku pengirim atau tidak. Kemudian yang ketiga ada strategi respon literatif. Umpan balik negatif dari penerima yang mengindikasikan bahwa perilaku yang dilaporkan tidak diinginkan, memperbaiki estimasi pengirim, mengenal perilaku apa yang diinginkan oleh penerima atau bagaimana ia akan merespon. Kemudian yang ketiga, pengarah perhatian. Dampak dari mengarahkan perhatian ini dapat dianggap sebagai dampak dari pencatatan dan bukannya dampak dari pelaporan informasi, karena dampak tersebut timbul dari kepentingan pengirim dan tidak bergantung pada informasi yang dilaporkan pada siapapun. Kemudian selanjutnya adalah mengenai dampak dari persyaratan pelaporan ini. Pertama, akuntansi keuangan. Prinsip akuntansi yang kontroversial lainnya termasuk perlakuan atas biaya penelitian dan pengembangan, serta persyaratan pelaporan akuntansi atas inflasi yang mengharuskan dibuatnya penyesuaian dalam laporan keuangan. Kemudian bagi akuntansi perpajakan, akuntansi perpajakan keperilakuan merupakan bidang yang relatif masih belum dieksplorasi, akan tetapi bidang tersebut tentu saja merupakan bidang yang sensitif dalam kaitannya dengan persyaratan pelaporan. Kemudian yang ketiga ada akuntansi sosial, di mana akuntansi sosial ini adalah bidang perhatian yang relatif baru dan mungkin seringkali mengalami konflik dengan kriteria kinerja yang sudah lebih mapan. Maka terutama adalah sangat penting untuk menggabungkan persyaratan pelaporan dengan pedoman keperilakuan dan juga sanksi untuk ketidakpatuhan yang sangat eksplisit. Dilema pelaporan yang disajikan pada awal ini adalah salah satu kasus akuntansi sosial. Oke, selanjutnya mengenai dampak dari persyaratan pelaporan. Ini masih berkaitan dengan materi sebelumnya ya. Selanjutnya adalah akuntansi manajemen. Dalam sistem pelaporan ini, pewawancara mencoba untuk memaksimalkan jumlah wawancara yang mereka lakukan dan bukannya mengalokasikan pekerjaan. Bahkan tujuan yang dinyatakan dari badan tersebut adalah menempatkan klien dalam pekerjaan. Kemudian penilaian dampak terhadap pengirim informasi. Pengambilan keputusan deduktif yang melibatkan pemikiran secara hati-hati mengenai bagaimana persyaratan pelaporan akan berinteraksi dengan kekuatan motivasi lainnya guna membentuk perilaku manajer. Teknik ini sebaiknya selalu digunakan untuk sebelum memperlakukan suatu persyaratan pelaporan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai salah satu jurnal yang saya pilih untuk saya review pada video kali ini. Judulnya adalah Pengaruh Akuntansi Keperilakuan Terhadap Sistem Keuangan Desa, di mana penulisnya adalah Zainab dan juga Enza Restiana. Berikut beberapa hipotesis yang dilakukan dalam penelitiannya yang dimuat dalam jurnal tersebut. Pertama, akuntansi keperilakuan berupa sikap berpengaruh positif terhadap sistem keuangan desa. Kemudian yang kedua, akuntansi keperilakuan berupa motivasi berpengaruh positif terhadap sistem keuangan desa. Yang ketiga, akuntansi keperilakuan berupa persepsi berpengaruh positif terhadap sistem keuangan desa. Akuntansi keperilakuan berupa emosi berpengaruh positif terhadap sistem keuangan desa. Dan juga akuntansi keperilakuan berupa pelatihan berpengaruh positif terhadap sistem keuangan desa. Metode penelitian yang digunakan, jenis penelitian yang digunakan
adalah penelitian kuantitatif yang memerlukan perhitungan yang bersifat matematis. Kemudian yang kedua adalah teknik pengambilan sampelnya dilakukan dengan rumus Slovin, yaitu jumlah populasi adalah perangkat desa yang menjadi operator dari Sisquidis. Sisquidis ini adalah sistem keuangan desa ya yang digunakan pada desa tersebut. Teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan data primer. Data primer ini mengacu pada informasi yang dikumpulkan oleh seseorang yang merupakan sumber asli atau pertama, kemudian sumber data berdasarkan penyebaran kuesioner kepada responden langsung. Berikut beberapa pembahasan mengenai penelitian yang ada di dalam jurnal. Pertama, pengaruh akuntansi keperilakuan berupa sikap terhadap sistem keuangan desa. Pada dasarnya, sikap seseorang itu sangat berpengaruh terhadap tindakan yang akan diambil, sehingga sikap diartikan sebagai pendapat yang dapat diaplikasikan dalam sikap yang ada pada akhirnya, yang nantinya akan mempengaruhi tindakan yang diambil dalam hal ini, tindakan dalam proses pembuatan laporan keuangan desa. Kemudian yang kedua adalah pengaruh akuntansi keperilakuan berupa motivasi terhadap sistem keuangan desa. Dalam tabel yang ada di dalam jurnal tersebut, motivasi ini memiliki pengaruh terhadap sistem keuangan desa, tapi pengaruhnya tidak signifikan. Artinya, dikarenakan adanya setiap operator dalam menjalankan fungsinya, memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap laporan keuangan desa, sehingga tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh operator Sisquidus tadi sistem keuangan desa. Kemudian yang ketiga, pengaruh akuntansi keperilakuan berupa persepsi. Persepsi ini memiliki peran sendiri terhadap sistem keuangan desa, dikarenakan persepsi yang dibangun juga akan mempengaruhi pola pikir dari operator tersebut. Namun persepsi tidak mempengaruhi yang cukup signifikan, dikarenakan operator dalam menjalankan fungsinya memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh akuntansi keperilakuan berupa emosi terhadap sistem keuangan desa. Sama halnya dengan persepsi tadi, emosi juga memiliki peran sendiri dalam menjalankan fungsinya, karena itu emosi tidak memiliki pengaruh yang signifikan, karena persepsi dan emosi ini didapatkan dari naluri. Jadi, persepsi dan emosi ini dibawa sesuai dengan sifat dari individu tersebut, tidak bisa diambil kesimpulan berdasarkan generalisasi, karena tentu setiap orang memiliki persepsi dan emosi yang berbeda-beda. Intinya seperti itu. Kemudian, pengaruh akuntansi keperilakuan berupa pelatihan terhadap sistem keuangan desa. Dalam sistem keuangan desa, pelatihan ini memiliki peran yang cukup signifikan, dikarenakan pelatihan itu sendiri tentu akan mampu meningkatkan kapasitas dari operator yang menjalankan sistem keuangan desa. Nah, tentu akan terlihat sekali ya, misalnya operator tersebut sebelum dilakukan dengan pelatihan mungkin agak sedikit gaptek dengan sistem keuangan desa yang ada, karena kan misalnya sudah diinput melalui komputer, tidak lagi secara manual. Jadi ketika ada pelatihan, semakin sering dilakukan pelatihan, maka semakin diasah skill dari operator tersebut, lama-kelamaan akan menjadi sangat ahli. Nah, seperti itu gambarnya. Selanjutnya adalah mengenai beberapa kesimpulan yang ada di dalam jurnal tersebut berkaitan dengan penelitian pengaruh dan juga hubungan antara akuntansi keperilakuan dengan sistem keuangan desa. Pertama, sikap ini berpengaruh positif secara signifikan terhadap implementasi keuangan sistem desa. Yang kedua, motivasi tidak berpengaruh terhadap implementasi sistem keuangan desa. Yang ketiga, persepsi berpengaruh terhadap implementasi sistem keuangan desa, namun pengaruhnya kecil. Emosi berpengaruh terhadap implementasi sistem keuangan desa, namun pengaruhnya kecil. Kemudian pelatihan berpengaruh positif signifikan terhadap implementasi sistem keuangan desa. Oke, teman-teman, sekian video yang saya sajikan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Silakan teman-teman ambil yang positifnya dan silakan dibuang dan ditinggalkan negatif-negatif apabila memang ada yang saya sampaikan pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat dan juga membantu kita semua dalam memahami materi mengenai akuntansi keperilakuan ini yang berkaitan dengan persyaratan pelaporan. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.